Ya, kemarin sidang gugatan dari kubu Prabowo Hatta sudah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu hasilnya terakhir Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengoreksi isi gugatan Prabowo Hatta terkait dengan pelaksanaan Pilpres 2014. Dan untuk membahas lebih lanjut kita sudah hadirkan narasumber terkait. Di sini ada Egy Sujana yang merupakan anggota tim hukum dari Prabowo Hatta Rajasa dan juga ada Erianto Nugroho yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Kita mungkin pertama ke Pak Egy dulu ya Maria. Pak Egy, ini kan memang proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sudah berjalan. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya, perbedaan suara yang terjadi cukup signifikan, sampai 8 juta. Ya, Suara. apakah, ya betul sekali. Apakah tim Anda ini masih optimis gitu untuk terus meneruskan? Kira-kira seperti apa? Begini, pemahaman PHPU, perselisihan hasil Pemilihan umum. pemilihan umum, memang tempatnya di MK, Mahkamah Konstitusi. Harus dipahami dalam konteks perselisihan hasil itu tidak melulu numerik, angka-angka. Tapi elektoral proses menjadi penting sejak pemilu 2009. Yang dimaksud elektoral proses adalah bagaimana penyelenggaraannya. Apa hal-hal yang berkait dengan hasil tersebut ada curang atau tidak gitu. Nah, jadi pertimbangannya kita mengajukan gugatan ini tidak dalam pengertian numerik saja, tapi ada elektoral proses yang sangat jelas kami sampaikan kemarin di MK, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggaranya, yaitu KPU. Jadi harus dipahami gugatan kita ke MK itu dalam konteks legal battle dengan KPU, bukan dengan pihak nomor 2. Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh KPU menurut tim Anda? Ya, antara lain kecurangan yang sangat jelas adalah misalnya dari ada mobilisasi bukan orang sekarang ini, KTP. Kita ketemukan sedemikian rupa banyaknya. Kemudian di 52.000 TPS ya, yang berekivalen kalau konteksnya dengan angka 21 juta. Bukti apa yang Anda lampirkan Pak Egy bersama tim? Ya, antara lain saya satu, jelas kita punya semua. Nah, nanti insya Allah hari Jumat akan kita sampaikan bukti-buktinya itu yang Kemarin juga kita gambarkan yang ada 10 sedemikian truk itu banyaknya. ya. Nah, Belum lagi kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian saat berlangsung dan pasca. Itu ada hal-hal yang berkait dengan kecurangan yang Pak dimaksud. Egy, kemarin Mahkamah Konstitusi mengoreksi isi gugatan kubu Prabowo. Apa ya tindak lanjut dari permintaan MK ini? Itu lazim, mungkin pengamat kan juga paham, dalam konteks gugatan kemudian diminta diperbaiki oleh majelis hakim adalah satu hal yang lazim. Ada ruang hukum untuk diberikan kesempatan 1 kali 24 jam. Perbaikan yang dimaksud. Jadi biasa saja namanya. Namun ada yang mengatakan juga bahwa ini kan waktu untuk memperbaiki hanya 1 kali 24 jam gitu. Sedangkan kalau misalnya kita menelisik gitu fakta-fakta sebelumnya bahwa Anda memiliki berkas kurang lebih 10 truk begitu. Ada yang sanksi gitu, apakah nanti akan cukup waktu bagi pihak Prabowo Hatta ini Kan untuk persiapan kita sudah jauh hari. Dan satu hal yang mungkin perlu dijelaskan, waktu tanggal 26 kita menyampaikan pertama, itu ada dikasih kesempatan juga 1 kali 24 jam juga untuk perbaikan. Nah, kita sudah masukkan pada waktu yang tanggal 27 itu untuk perbaikannya. Nah, tetapi pada yang kemarin itu justru yang diperiksa yang dari awal itu yang belum diperbaiki. Jadi sesungguhnya sudah terperbaiki gitu loh. Hanya beberapa yang sifatnya teknis dalam pengertian misalnya kata merubah diganti mengubah, maunya hakim begitu. Bagaimana tanggapan Anda tentang ini ada beberapa daftar koreksi gitu dari MK yang mengatakan diantaranya tidak detail menjabarkan apa yang dimaksud dengan syarat terstruktur, sistematis dan masif.
kemudian tidak detail mengenai gugatan yang dimaksud dan undang-undang yang dilanggar. Jadi tidak jelas gitu. Iya. Tanggapan Anda? Itu kan saya sudah katakan pada tingkat awal benar dan kita sudah perbaiki, tapi itu tidak dijadikan rujukan. Yang jadi rujukan masih yang lama. Jadi kita sudah gambarkan terstruktur misalnya ya. Satu contoh ada saya nggak bawa surat semacam instruksi begitu dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ginanjar yang kita lihat untuk sampai ke tingkat lurah-lurah untuk supaya memilih Joko Widodo. Itu terstruktur. Pekerjaannya dilakukan oleh kekuasaan yang ada. Tadi Anda juga mengatakan Sistematis bahwa Anda dan masif karena untuk semua. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda Di Kalteng yang juga digugat, ada. baik, yang digugat itu kan adalah penyelenggara begitu ya. Tapi ada juga pernyataan menarik dari kubu Joko Widodo yang menyatakan bahwa oh ya kita ada kok di beberapa daerah juga yang bahkan suaranya 0 gitu. Berarti kecurangan ini juga terjadi pada dua kubu gitu oleh Ya itu oleh penyelenggara. justru itu kita protesnya kepada penyelenggara. Bahkan kalau soal 0 di 968 TPS, Anda bayangkan 968 TPS Prabowo Hatta 0. 100% semua ke Jokowi. Itu di daerah mana Pak Egy? Ya ada di seputar Papua antara lain. Itu kan satu kondisional yang logika susah juga. Kita punya saksi di situ, kita punya kan partai pendukungnya ada 7. Jadi kecurangan terjadi pada baik pihak Prabowo Hatta maupun Iya. Joko Widodo. Berarti kecurangannya adil begitu ya? Tidak dalam pengertian adil, ada dalam pengertian yang lebih fokus, sudah jelas dalam konteks yang kita sampaikan kemarin, keberpihakan. Nah, makanya pihak Joko Widodo bagian terkait kalau dalam soal ini. Ya. Jadi mereka nggak akan protes kepada KPU. Bagaimana mau protes? Mereka udah dimenangkan seperti Anda bilang itu. Iya. Justru kita protes ini karena keberpihakan mereka sudah KPU maksud saya kepada nomor 2. Padahal faktanya juga ada beberapa daerah yang pihak Joko Ya, Widodo tapi dan tidak JK tetap signifikan. nol ya. Itu cuma Oke, kembang-kembang baik. aja. Baik, kita beralih dulu mungkin ya ke bagaimana tanggapan dari pengamat seputar perjuangan dilakukan oleh timnya Prabowo Hatta nih untuk menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi. Silakan gimana? Iya, saya sebetulnya ingin mengajak memaknai proses ini sebagai pendidikan politik juga. Jadi kita ketahui bahwa proses di MK itu konstitusional. Itu diatur di Undang-Undang Dasar 45 dan juga di Undang-Undang MK. Memang perselisihan PHPU itu lewat MK. Betul. Nah, yang perlu kita lihat bahwa ini forum hukum yang tentu ada bumbu politiknya karena efek dari PHPU. Tapi bagaimanapun sebagai forum hukum yang harus dikedepankan adalah bukti-bukti. Nanti kita akan lihat bukti-bukti dan saksi. Nah, jadi di proses itulah nanti kita akan lihat seberapa kuat sebetulnya permohonan dari Capres Prabowo dan Hatta. Jadi yang kemarin kan masih sifatnya komentar perbaikan terhadap teknis permohonan. Iya. Tapi kalau nggak salah Jumat atau Senin ya Pak Egy itu besok. akan mulai masukkan bukti. Di situ kita akan lihat. Kalau maksud bukti, tapi kalau perbaikan hari ini. Hari ini Perbaikan terakhir hari ini tanggal 12. Apakah akan 12. ada merubah gugatan gitu Pak? Karena kan kemarin dari Bawaslu dan KPU juga sempat mengekspresikan kekhawatiran mereka bahwa jangan-jangan nanti ini tim Prabowo Hatta ini akan mengubah gugatan. Padahal kita kan harus mempersiapkan bukti-bukti yang jelas. Gitu. Itu harus dipahami sebagai wewenang majelis. Bukan wewenang KPU untuk mempersoalkan itu. Oke, baik. Ya toh? Ya, kita Jadi juga- kan majelis juga sudah mengatakan pada waktu itu biarlah majelis yang menilai katanya. Baik, proses hukum yang menilai ya. Kita juga sudah menghadirkan di sini sudah hadir Taufik Basari yang merupakan tim hukum Jokowi JK. Halo, selamat pagi Mas Taufik. Wah, silakan bergabung nih Mas. Silakan duduk. Agak terhambat Macet tadi ya. ya di jalan. Iya. Ini Mas, kita mau bicara mengenai sidang di MK gitu ya, mengenai gugatan Pilpres gitu. Ini kan juga ada wacana yang muncul bahwa akan dibentuk nih pansus khusus di DPR untuk menelisik hal ini gitu. Kalau misalnya kita lihat petanya aja di DPR tuh, kalau misalnya Prabowo Hatta itu kan jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai-partai yang mendukung Jokowi JK gitu. Tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, saya ingat ada satu putusan MK yang menyatakan bahwa KPU tidak bertanggung jawab pada DPR. Ya, KPU adalah lembaga yang independen. Kemudian dia
cara menguji hasil KPU ya melalui MK dan mekanisme prosedur-prosedur Bawaslu, DKPP dan seterusnya. Jadi memang ya nanti tinggal dicari alasan politiknya saja bagaimana kemudian pansus ini bisa memanggil KPU, kemudian meminta pertanggungjawaban dan sebagainya. Karena dengan mudahnya nanti KPU semestinya bisa tunjukkan bahwa memang sebagai lembaga yang independen yang kemudian sudah dinyatakan oleh putusan MK juga tidak bertanggung jawab pada DPR. Sehingga menurut saya sebetulnya tidak perlu untuk membentuk pansus gitu? Ya kalau membentuk pansus saya silahkan sajalah, DPR-nya itu terserah dari DPR-nya. Tapi menurut saya dari KPU-nya bisa bersikap bahwa ya karena sebagai lembaga yang independen yang diujinya melalui MK, DKPP maupun Bawaslu, saya pikir tidak perlu mengentertain itu. Nah, terkait pernyataan dari Mas Taufik ini, bagaimana dengan Mas Erianto? Karena kan sekarang waktu hanya tinggal kurang lebih 1,5 bulan lagi, ya kan? Apakah tidak lebih baik justru DPR ini malah bersidang untuk memikirkan mungkin APBN di 2015 ketimbang harus mempersiapkan pansus khusus untuk ini yang untuk agenda Pilpres mendatang di 5 tahun mendatang, Mas Usami? Iya, saya juga berpendapat memang pansus Pilpres itu tidak perlu. Kalau lebih konkretnya lagi sebenarnya hari kerja tinggal 32 hari kerja. Dan kemudian kalau dari legislasi saja masih ada, kemarin DPR luncurkan 6 usul inisiatif RUU dari DPR yang harus dibahas gitu. Nah, tapi soal pansus Pilpres sendiri catatan saya seperti ini. Yang terjadi PHPU masuk ke MK itu adalah judicialization of politics. Jadi proses politik yang masuk ke proses yudisial di pengadilan. Itu terjadi di mana-mana. Kita ingat misalnya di Amerika waktu Bush versus Al Gore, dia ke pengadilan. Di mana lagi di Kongo, di Ukraina, di banyak negara proses itu terjadi yang diakhiri di peradilan. Nah, pansus Pilpres ini seolah-olah melanjutkan lagi atau membalik dari proses yudisial ditarik lagi ke proses politik. Tapi sebenarnya bisa nggak sih proses politik itu merubah sebuah hasil? Kalau merubah hasil tidak bisa. Tidak bisa. Pansus seperti yang dibilang Pak Taufik bahwa pansus memang bisa dibentuk oleh DPR. Tapi pertanyaannya pertama untuk apa? Kemudian juga itu seperti saya bilang tadi menarik proses yang harusnya sudah final di proses peradilan di MK dalam hal ini. Kemudian ditarik lagi ke proses politik yang akan berlarut-larut. Ini yang nggak terjadi di negara lain. Ketika misalnya Al Gore kalah dari Bush misalnya, ya selesai di proses di sana di Mahkamah Agung ya. Habis itu ya dia berlanjut, tidak ada komite khusus menyelidiki pemilu dan segala macam. Sebenarnya saya proses bisa ini tanggapi ini ya. Boleh saya teruskan dulu Pak sebentar. Sebenarnya sistem yang bisa ditelusuri oleh atau bisa diambil oleh pihak Prabowo Hatta itu misalnya misalnya kan ada MK, kemudian ada proses politik. Ada jalur mana lagi yang memang bisa mereka gunakan untuk ketika tidak puas dengan hasil yang sekarang sudah ada? Saya kira tadi jalur konstitusional jelas MK. Itu saja, tidak ada yang lain lagi. Untuk mengubah hasil. Iya. Oke. Konstitusi mengatur demikian, perselisihan hasil pemilihan umum dibawa ke MK. Jadi bisakah kita simpulkan final. apapun hasilnya nanti dari MK setelah 20 Oktober ini presiden kita tetap adalah Jokowi dan JK, begitu? Apapun hasil dari MK? Iya, maksudnya setelah nanti tanggal 21 ini keputusannya, apakah bisa dikatakan demikian? Karena tadi Anda katakan tidak akan bisa mengubah hasil apapun gitu. Oh, MK kan bisa memerintahkan pemilihan ulang ulang di beberapa tempat misalnya. Tentu saya nggak mau mendahului putusan MK seperti apa ya. Kita tunggu putusan MK nanti gimana begitu. Pak Egy, Begini. Konteks tanggung jawab ke DPR, konteks tidak perlu, itu kan satu pendapat ya. Tapi harus dilihat ada pendapat lain yang bisa menyatakan itu perlu dan tidak ada kaitannya dengan urusan tanggung jawab. Kenapa? Karena KPU itu mitra kerjanya di DPR di Komisi 2. Ya, seperti misalnya KPK independen, nggak bertanggung jawab ke DPR segala macam ya istilahnya. Tapi dia mitra kerjanya Komisi 3. Sering dipanggil KPK sama DPR. Oke, baik. Ini nggak ada masalah itu. Jadi kita harus luas pemahamannya, jangan karena nggak ada itu sebelah nggak bisa, nggak perlu. Saya kira nggak begitu. Terus yang kedua, yang di samping MK,
harus dipengerti ada upaya-upaya hukum, misalnya ke polisi. Nah, karena ada perusakan barang bukti, yaitu membuka kotak suara yang tidak atas dasar perintah Mahkamah Konstitusi, karena ini sedang bersengketa. Tapi KPU dengan sendiri membuka. Ya, seperti saya nih, misalnya saya sama Mas Taufik sebagai capres, Anda KPU penyelenggara, saya keberatan untuk hal-hal yang dilakukan oleh Anda. Harusnya ikutin dong, kan hajatannya buat kita. Kenapa Anda nggak perhatiin, kenapa pihak kesana aja? Misalnya sebelum tanggal 22 kita minta tolong tunda rekapitulasi, karena kita melihat banyak kecurangan. Dicuekin sama KPU. Padahal jangan lupa loh, yang suka nggak suka sampai detik ini menurut KPU 62.500.000 sekian pendukungnya Prabowo. Itu manusia, 62 juta lebih, bukan sardensis itu. Ya. Jadi pertama itu harus dipahami. Harus diluruskan juga bahwa KPU tidak merusak kotak suara, tapi membuka, kemudian membukanya juga dengan satu prosedur, dengan ada berita acara, mengundang saksi, mengundang Bawaslu dan sebagainya. Nah, jadi itu ada prosedurnya dan ada berita acaranya. Tinggal keberatan. Ya silakan. Artinya keberatan itu kan nanti juga sudah disampaikan ke MK, nanti MK akan membuat penilaian. Ya saya pikir ada dua pendapat di sini, nanti kita tinggal serahkan pada MK untuk menanggapinya. Nah, yang kedua, setiap proses itu harus ada endingnya. Ya. Seperti proses pemilu ini. Pemilu dia menyediakan satu mekanisme penyelesaian permasalahan ya melalui mekanisme Bawaslu, DKPP, dan terakhirnya untuk hasil penghitungan suara itu endingnya adalah yudisial itu tadi, Mahkamah Konstitusi. Setelah itu selesai. Kenapa kalau tidak? Kalau nanti ditarik lagi ke politik, jadi proses pilpres ini juga politik kan, dia proses politik, nanti ditarik lagi ke politik, dia tidak akan pernah berakhir. Sampai setelah 2019, setelah itu bisa dipermasalahkan lagi, akan ada endingnya. Jadi kita sebagai orang-orang yang mungkin diberikan amanah untuk terjun dalam dunia politik, juga harus memberikan pendidikan politik yang baik. Juga harus bertanggung jawab pada pilihan-pilihan langkah-langkah politik kita, termasuk juga ketika mekanismenya menunjukkan harus ada endingnya melalui yudisial di Mahkamah Konstitusi, itulah yang kita jalankan. Karena energi kita sudah cukup banyak terkuras selama ini ya, Maria. Jangan sampai menunggu sampai 2019 lagi nih, Mas Tobas. Iya, kalau ada ending jangan mencurangi orang. Ya kalau ada ending kita bisa move on kan. Kalau enggak, ya udah kita di sini. Mas sebagai konklusi. Iya, saya tarik tadi soal pendidikan politik. Jadi kita harus, kalau kita bicara sistematis, terstruktur dan masif, bukan hanya soal kecurangan. Saya kira kita bisa aplikasikan juga ke soal pendidikan ini. Jadi proses yang sudah kita jalani, mulai dari Pilpres, kemudian sampai sekarang ada sidang MK. Sekarang kita bisa dengar orang ngomong terstruktur, sistematis dan masif itu siapa aja Pak Egy. Jadi orang lagi ngobrol gitu, oh ya ini terstruktur. Jadi itu istilah yang udah secara tidak langsung ada pendidikan politik yang baik. Dan menurut saya para politisi, para pendukung capres juga punya tanggung jawab untuk memberikan contoh-contoh yang baik dalam beretorika, dalam kemudian menyampaikan bukti-bukti. Nanti kemudian juga itu akan dilihat oleh masyarakat. Baik. Terima kasih Mas Erianto, kemudian juga Mas Taufik Basari dan juga Pak Egy Saya Sujana. belum konklusinya dong, masih Sayang sekali adil. karena waktu kita ini masih Yang jelas terbatas. pemilu ini curang gitu aja. Jadi Ya kalaupun kita menang lihat karena nanti di curang. persidangan seperti Baik, apa. baik. Apakah curang atau tidak itu adalah hak MK untuk Anda menjawab. sebagai yang ngundang kita nggak fair, mestinya kasih berimbang dong. Kefairan itu konklusi akan dikasih, tentunya kasih saya nanti kok kita enggak. akan hadirkan di MK. Baik, Nggak pas gitu. berikutnya kita akan hadirkan informasi Jadi, seputar dalam keluarga, perselisihan TV udah antara berpihak, anak nggak dan juga bagus orang nih. tua kerap terjadi. Lalu bagaimana solusi terbaik? Kita akan bahasnya saat lagi, tetap bersama kami di 811 Show. Maksud kami di